Tribun News Today. Halo Tribuners, apa kabar Anda untuk hari ini? Berjumpa dengan saya Delta Gonzales dalam program Tribun News Today. Untuk berita pertama dari nasional hari ini, Bipang ramai diperbincangkan setelah beredarnya video pidato Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat belanja kuliner secara online. Ajakan Jokowi itu bertepatan dengan Hari BBI atau Bangga Buatan Indonesia. Bipang Ambawang adalah salah satu kuliner yang dipromosikan Presiden waktu itu. Pidato ini pun menuai pro dan kontra. Pasalnya, Jokowi dianggap mempromosikan makanan yang diharamkan Islam, terlebih menjelang suasana Idul Fitri. Bipang pun menjadi trending di Twitter pada Sabtu 8 Mei 2021. Terlepas dari itu, sebenarnya apa itu Bipang Ambawang? Bipang Ambawang adalah restoran khusus makanan babi panggang khas suku Dayak Kalimantan Barat. Bipang adalah babi muda berusia 3-5 bulan. Cara memasaknya dengan dipanggang secara tradisional di atas tungku arang. Bipang disajikan bersama sambal antuha atau sambal terasi khas Kalimantan Barat dan kit iu atau saus cocolan dari jeruk dan gula pasir. Di sisi lain, setelah viral karena di-endorse Jokowi, pemilik bisnis Bipang Ambawang di Kalimantan, Juniarto, mengaku kebanjiran pesanan. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring OTT KPK pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 11 malam. Novi diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan. Menurut informasi, penangkapan tersebut terkait dengan jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam sejarah KPK ada banyak pejabat yang terjaring lewat OTT. Lantas apa pengertian OTT? OTT adalah singkatan dari operasi tangkap tangan. Menurut pasal 1/19 KUHP, setidaknya tertangkap tangan bisa diartikan tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat pidana dilakukan. Kemudian ditemukan benda yang diduga sebagai barang bukti hasil kejahatannya. Dalam proses pemeriksaan, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan dan lalu membuat berita acara untuk dilaporkan kepada penyidik. Tersangka ditangkap guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti dan diperiksa atau dilakukan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Kita menuju Amerika Serikat, Tribuners. Duka cita mendalam untuk Barack Obama atas kepergian anjing peliharaannya yang bernama Boo. Boo adalah anjing jenis Portugese Water Dog, merupakan hadiah Obama kepada putrinya saat mereka pindah ke Gedung Putih 2009 silam. Obama dan keluarganya begitu kehilangan hewan kesayangannya itu yang telah bersama melewati masa susah senang dalam kehidupan kesehariannya. Obama menyebutkan Boo adalah sosok penting yang hadir dalam hidup mereka. Boo mati setelah berjuang melawan kanker yang dideritanya. Diketahui selama 100 tahun terakhir, Presiden Amerika Serikat mempunyai binatang peliharaan yang mereka bawa selama menjabat. Pengecualian untuk Donald Trump yang selama 4 tahun kepemerintahannya pada 2017 hingga 2021, dia tidak membawa peliharaan. Umi Pipik mengakui sebuah hal mengejutkan bahwasanya mantan suaminya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ternyata pernah poligami semasa hidup. Bahkan Uja ternyata memiliki 3 orang istri. Diakuinya, setelah Uja meninggal, hingga kini dirinya dan 2 istri Uja yang lainnya masih selalu saling support. Umi Pipik mengatakan istri ketiga Uja merupakan public figure dan dirinya enggan untuk membocorkan siapa sosoknya. Selama 8 tahun diam, akhirnya Umi Pipik membongkar masa lalunya itu. Lalu, bagaimana dengan anak-anak? Umi Pipik menyebut anak-anaknya syok saat tahu mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari poligami dan punya 2 istri lain. Karena dengan begitu, anak-anak Umi Pipik memiliki 2 ibu tiri. Lantas anak-anak pun menjadi mengerti. Umi Pipik meminta kepada masyarakat kabar poligami mendiang UJ tidak usah dibikin heboh. Kabar terakhir datang dari olahraga. Tribuners, saham klub asal Italia AS Roma melesat lebih dari 21% di Bursa Efek Milan. Diketahui saham naik setelah pukul 3 sore waktu setempat dan kini di harga 0,3185. Menurut Marka,
Kenaikan yang pesat ini adalah efek dari perekrutan Jose Mourinho menjadi pelatih Roma mulai musim 2021-2022. Mourinho menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga musim panas 2024 mendatang. Mou sebelumnya dipecat dari Tottenham Hotspur setelah tak mampu menunjukkan performa yang signifikan untuk klub asal Inggris tersebut. Kini pelatih berjuluk The Special One ini siap memulai pekerjaannya di Stadio Olimpico. Roma merupakan klub Italia yang kedua bagi karir kepelatihan Jose Mourinho. Sebelumnya, Mou pernah menukangi Inter Milan dan mempersembahkan treble winners di musim 2010. Akankah Roma ganas seperti Inter di musim depan? Layak ditunggu. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyimak Tribun News Today untuk hari ini dan tetap update terus informasi Anda di Tribun News Podcast. Dengarkan kami selalu di Spotify. Saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.